أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu peringatan-peringatan yang penting yang berisikan tentang fikih-fikih khusus seputar wanita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas seputar apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang haid ketika sudah suci dari haidnya. Tentunya tidak asing lagi yang dilakukan adalah apa? Mandi besar atau mandi suci. Sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya, halaman yang ke-26, tanbihun muhim, peringatan penting mengenai sholat ini ya. Perempuan yang haid kemudian suci, kapan dia sholatnya? Karena ketika haid gak boleh sholat, gak boleh juga puasa. Tapi begitu suci kemudian dia mandi besar atau mandi suci, mandi wajib, kapan dia mulai diwajibkan sholatnya? Ya, itu yang akan kita bahas beserta rincian-rinciannya. Nanti kita lihat. Kita lihat di sini, idza tahuratil haid awin nufasa, apabila perempuan yang haid atau perempuan yang nifas sudah suci, qabla ghurubis syams, sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari apa? Terbenam. Misalkan sucinya habis asar, berarti matahari belum terbenam kan? Perlu nggak dia sholat duhur, sholat asar? Perlu nggak itu loh? Kita lihat. Lazimaha an tusalliyadz dhuhra wal 'asr min hadzal yaum. Wajib bagi wanita tadi untuk sholat duhur dan asar di hari tersebut, karena sucinya sebelum matahari terbenam. Mafhum? Jadi misalkan perempuan haid, taruhlah sepekan lah atau 7 hari lah. Nah, di hari yang ke-7 itu sucinya habis asar gitu loh. Faham? Adzan asar dikumandangkan, kemudian waktu sucinya sekitar jam 5 lah taruhlah. Jam 5 atau setengah 5 sore itu. Sudah habis asar itu kan? Matahari belum terbenam kan? Nah, bagaimana ketika suci dalam kondisi matahari belum terbenam gitu loh? Sholat atau tidak? Ini penting sekali nih, karena kaitannya masalah sholat ini. Jawabannya kata Syekh Shalih Fauzan, lazimaha an tusalliyadz dhuhra wal 'asr min hadzal yaum. Wajib bagi wanita tersebut untuk sholat duhur dan asar di hari tersebut. Caranya bagaimana? Duhur dulu baru asar. Tetap 4 rakaat tetap, karena enggak safar gitu loh. Paham? Jadi ingat-ingat ya, kalau perempuan yang sedang haid kemudian suci, atau perempuan yang sedang nifas kemudian suci sebelum matahari terbenam, maka wajib sholat dua-duanya, sholat duhur dan asar. Subuhnya bagaimana? Tidak. Subuh yang tadi dilewatkan sudah enggak. Faham salah? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalli maghrib isya. Dan barang siapa yang suci, perempuan yang haid atau nifas tadi suci sebelum terbitnya fajar shadiq nih ya, sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh lah. Paham ya? Maka wajib bagi dia sholat maghrib dan isya'nya. Caranya bagaimana? Maghrib dulu baru isya'. Bisa dipahami ya? Jangan sampai keliru. Jangan isya' dulu baru maghrib, terbalik. Maghrib dulu baru isya'. Maghrib 3 rakaat, isya' 4 rakaat. Ini penting sekali diperhatikan baik-baik bagi para wanita, para akhwat, para ummahat, para banat yang sudah dewasa, sudah haid. Ini penting sekali. Karena apa? Karena kaitannya masalah sholat ini. Sebutkan dalam hadis itu kan perempuan kurang akal, kurang agama. Kenapa dikatakan kurang agama? Karena diantaranya banyak liburnya.
Ya kan? Ketika nifas libur nggak sholat, nggak puasa. Ketika haid juga nggak sholat, nggak puasa. Oleh karena itu perbanyak amalan-amalan yang lain. Seperti infak, sedekah, tutur kata yang baik, berbuat kebaikan, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang memvonis bukan kita, Rasulullah SAW bahwasanya perempuan itu kurang akal, kurang agama. Kurang akal dalam hal apa? Seringnya kebanyakan mereka yang tidak paham agama itu banyak yang mereka tidak apa? Tidak puas dengan apa? Dengan pemberian suami. Tidak terima dengan kebaikan suami. Suami berbuat sekali aja perbuatan jelek, langsung dikatakan nggak pernah berbuat baik selama-lamanya. Itu yang disebutkan dalam hadis ya. Kurang agama kenapa? Kurang agama karena banyak liburnya. Ya kan? Ketika haid gak sholat. Ya kan? Ketika nifas gak sholat. Oleh karena itu ini penting sekali dipahami baik-baik ini. Kalau dia suci sebelum waktu subuh, maka wajib dia sholat maghrib dan isya. Paham? Kalau yang sebelumnya tadi suci sebelum terbenamnya matahari, wajib duhur dan asar. Cara ngerjakannya diurutkan. Paham? Nah, kita lihat. Kata beliau, lazimaha an tusalli al-maghrib wal isya min hadhihi lailah, maka wajib bagi dia untuk salat maghrib dan isya dari malam tersebut. Lianna waqta sholati tsaniyah, dikarenakan waktu salat yang kedua, waktun lis sholatil ula fi halil udhr, adalah waktu untuk salat yang pertama dalam keadaan ketika dia ada udzur. Paham? Ketika dia ada udzur enggak boleh salat dia. Seperti itu. Tapi ketika hilang udzurnya dan waktu masih ada, lakukan. Kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil fatawa, wa li hadza kana jumhurul ulama ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Oleh karena ini jumhur, yaitu mayoritas para ulama berpendapat seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad, idza tahuratil haidu, apabila seorang wanita yang haid suci fi akhirin nahar, di akhir siang. Di akhir siang sebelum matahari terbenam ya, sebelum matahari terbenam, shalatidz zuhra wal asra jami'an, maka salat duhur dan asar secara bersamaan. Bersamaan dalam artian bagaimana? Zuhur dulu baru asar. Paham ya? Semuanya dilakukan itu maksudnya. Wa idza tahurat fi akhir lail, apabila dia suci di akhir malam sebelum waktu subuh. Paham ya? Mungkin jam 3 malam lah dia suci misalkan. Atau taruhlah intinya sebelum subuh dia suci, salatul maghrib wal isya jami'an, maka salat maghrib dan isya dua-duanya. Mafhum? Maghrib dulu baru isya. Bisa dipahami soalnya nih ya. Ini dibahas khusus perempuan yang suci dari haid dan nifas. Karena laki-laki kan nggak ada. Oleh karena itu perempuan wajib untuk mendengarkan baik-baik dan juga meresapi karena kaitannya dengan mereka. Kama naqala dzalika nukila dzalika an Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas. Sebagaimana hal ini dinukilkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Li'anna al-waqta mushtarakun baina shalatain fi halil udhr. Dikarenakan waktunya berserikat antara dua salat dalam keadaan dia udzur. Fa idza tahurat fi akhir nahar, maka apabila dia suci di akhir siang, fa waqa'anam fa waqat barakallahu fiik, fa waqtu dhuhri bakin fatusalliha qabla al-'asr. Ini perhatikan baik-baik ini. Maka apabila perempuan tersebut suci di akhir siang ini belum sebelum terbenamnya matahari, maka waktu duhurnya masih tersisa, maka hendaknya dia salat duhur sebelum asar. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau misalkan barakallahu fiik sucinya sebelum terbenamnya matahari, duhur dulu baru asar, itu diurutkan itu loh. Paham maksudnya? Nah, wa idza tahurat fi akhir lail, apabila dia suci di akhir malam sebelum subuh, fa waqtul maghrib bakin fi halil udhr, maka waktu maghrib itu masih tersisa pada orang yang ada memiliki udzur, waktunya masih ada. Fatusalliha qabla isya, maka salat sebelum isya, diurutkan maghrib dulu baru isya. Mafhum? Intaha. Wa imma idza dakhala 'alaiha waqtu shalatin tsumma hadat, beda halnya sekarang kalau masuk waktu salat, Allahu akbar, waktu salat duhur misalkan, haid dia. Kalau itu nggak boleh sholat, langsung nggak boleh sholat. Begitu masuk waktu duhur, dia haid, dia nifas, nggak boleh sholat. Kita lihat, kata beliau, wa imma idza dakhala alaihi waktu sholatin. Adapun
apabila telah masuk padanya waktu salat, tsumma hadat, kemudian haid, au nafisat, kemudian nifas, qabla an tusalliya, sebelum salat, fal qaulur rajih, maka pendapat yang kuat, annahu la yalzamha qada'u tilkas shalah, maka tidak wajib dia mengqadha salat tersebut. Faham? Misalkan sudah datang waktu duhur. Nah, ketika duhur itu haid. Nanti kalau suci perlu nggak gantikan duhur itu gitu loh. Paham? Jadi ketika duhur itu dia haid. Otomatis belum sempat duhur dia kan? Belum sempat duhur. Nah, nanti kalau suci yang duhur ini perlu diganti nggak? Pendapat yang kuat nggak perlu diganti. Karena sholat itu tidak ada yang namanya qadha, adanya itu ada penunaian, bukan penggantian. Yang ada penggantian itu puasa. Kalau puasa ada qadha shaum Ramadan ya kan? Mengqadha puasa Ramadan. Tapi untuk sholat tidak ada qadha. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah." Dahulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa yang terlewatkan dan kami tidak diperintahkan untuk menggantikan sholat. Karena sholat itu adalah penunaian, mengerjakan bukan menggantikan. Bisa dipahami? Naam, adaun la qadaun. Naam. Kita lihat di sini. Maka pendapat yang kuat adalah tidak harus dia mengqadha salat tersebut. Allati adrakat awal waqtiha, yang dia menjumpai di awal waktunya, summa hadat, kemudian haid, aw nafisat, kemudian nifas, qabla an tusalliya, sebelum dia salat. Datang waktu duhur. Dia belum sempat duhur udah haid. Belum sempat duhur nifas dia ternyata. Nah, otomatis kan belum sempat duhur kan? Nanti kalau suci perlu nggak menggantikannya? Nggak perlu. Mafhum? Nah, itu penting sekali ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'ul Fatawa fi hadhil mas'alah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan dalam permasalahan ini dalam Majmu'ul Fatawa, wal adhar fid dalil, yang nampak dalam dalil, madhabu Abi Hanifah wa Malik, yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan Malik, annaha la yalzamuha syai'un, bahwasanya dia tidak diwajibkan untuk perempuan tadi itu sesuatu apapun, li annal qada'a, dikarenakan qada itu innama yajibu bi amrin jadid. Qada itu kan diwajibkan dengan kalau adanya perkara yang baru. Ini kan bukan perkara baru. Paham ya? Nah, terlewatkan karena ada udzur. Wala amrun huna yalzamuha bil qada, di sini tidak ada perkara yang mengharuskan dia mengqada. Wa li annaha akharat ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufritah. Dikarenakan dia mengakhirkan dengan pengakhiran yang diperbolehkan. Jadi perempuan asalkan adzan zuhur enggak langsung salat, tapi agak sebentar gitu, nunggu sebentar, itu enggak masalah, karena perempuan enggak wajib salat jamaah di masjid. Paham ya? Bukan berarti bermudah-mudahan juga. Pastikan dia di rumah pun salatnya tepat pada waktunya. Kalaupun dia menunda jangan sampai di luar waktu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat sini. Dan perempuan tersebut bukan perempuan yang meremehkan, karena memang dia mengakhirkan dengan pengakhiran yang boleh itu. Wa amman naimu, beda ini. Adapun naim itu orang yang tidur. Awin nasi, orang yang lupa. Wa in kana ghaira mufritin, orang yang tidur atau orang yang lupa, kalau orang tersebut bukan orang yang meremehkan, mufrid meremehkan, bukan orang yang meremehkan, bukan orang yang menyepelekan, wah sholat itu gampang akhirnya dia tertidur, wah sholat itu gampang akhirnya dia lupa, itu nggak boleh. Dia lupa memang bukan keinginan dia kan, orang tertidur juga bukan keinginan dia kan, dia tertidur, begitu sadar belum sholat, dia lupa, begitu ingat belum sholat. Nah itu berarti nggak disengaja. Paham? Fa inna ma yaf'aluhu, maka sesungguhnya yang dia lakukan orang tadi itu tertidur atau karena lupa tadi, kata beliau, qada'un. Nah, kata beliau laisa biqada'in, bukan qada' juga itu. Bal dzalika waktu shalah fi haqqihi, bahkan itu waktu salat untuk hak dia. Kapan itu? Ketika dia bangun langsung wudu salat. Paham? Ketika dia bangun langsung wudu salat, itu hak dia memang. Paham? Kemudian apa? Kata beliau, hina yastayqid, ketika dia bangun, wa yadhkur, dan ketika dia ingat langsung salat. Itu bedanya. Jadi sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, man nama an salatin aw nasiyaha fakaffaratuha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau karena lupa, maka kafarahnya menebusnya atau menggantikannya. Nah, menggantikan dalam artian itu sebagai bentuk kafarahnya, penggugurnya, dengan apa? Dia melakukan salat ketika dia ingat. Jadi misalnya tertidur jam 3 malam, dia salat malam, tidur ya, kebablasan sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia bangun langsung wudu salat. Langsung wudu salat.
Mafhum? Karena apa? Karena dia apa? Ingatnya ketika dia bangun. Ingatnya ketika dia bangun. Mafhum? Naam. Atau dia karena sibuk kerja, lupa dia. Kerja, lupa ternyata belum sholat asar misalkan. Nah, ketika ingat langsung sholat asar. Itu namanya penunaian. Termasuk salah satu keadaan yang diperbolehkan apa? Melakukan sholat di luar waktu. Pertama orang yang musafir. Orang yang musafir dia boleh sholat di luar waktu. Karena ada jamak takdim, jamak takhir. Misalkan dia sholat duhur, kemudian sekaligus sholat asar. Berarti sholat asar dilakukan di waktu duhur. Di luar waktu berarti kan? Boleh karena safar. Yang kedua adalah ketika orang lupa atau tertidur tadi itu. Otomatis kalau orang lupa atau tertidur dia melakukan sholatnya di luar waktu atau tidak? Di luar waktu biasanya. Itu diperbolehkan. Selain itu kalau menyengaja dosa besar. Enggak sholat sama sekali kafir. Enggak sholat sama sekali loh ya. Kafir, hati-hati. Lah KTP-nya Islam satu. Islam KTP namanya. Teman KTP Islam nanti di hari kiamat enggak berfungsi itu KTP teman Islam KTP. Sholat enggak pernah. Kalau nggak pernah sholat sama sekali, ucapan sama sekali perhatikan, nggak sholat sama sekali kafir. Kalau berling masih bisa diharapkan. Menyengaja dia nggak sholat bisa besar. Paham ya? Udah tahu hukumnya. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an, berat nih ya kaitannya masalah sholat ini nggak sembarangan. Nanti pertama kali amalan hamba, hak hamba dan Allah Ta'ala yang dihisab adalah masalah sholatnya ini. Jika baik sholatnya, baik semuanya. Jika jelek sholatnya, jelek semuanya. Oleh karena itu sangat disayangkan ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang udah paham wajibnya sholat masih nekat juga tidak sholat. Padahal kalau kita mengenang kembali dulunya awal mulanya, ketika Nabi kita Muhammad SAW naik ke langit yang ketujuh, bertemu kemudian, nah barakallahu fiik, disambut oleh malaikat disambut oleh ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, disambut oleh para nabi yang ada di situ di langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Awal mulanya dulu diwajibkan dalam sehari semalam, awal mulanya berapa awal mulanya? 50 kali kan? 50 kali anak yakin gak kuat. Makanya Rasulullah turun ke bawah ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam di sana. Nabi Musa alaihissalam mengatakan umatmu gak akan mampu, minta keringanan. Dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10 sampai 5. 5 kali dalam sehari semalam itu pun banyak orang yang gak kuat. Sudah keringanan paling ringan ya. 5 kali dalam sehari semalam itu pun banyak orang yang gak kuat. Banyak orang yang masih berling, kober dan eling. Allahul musta'an. Lihat itu. Padahal kalau dikembalikan ke awal mula 50 coba bayangkan. 50 tambah gak kuat lagi, 5 aja gak kuat, ya kan? Padahal kalau dia itu kuat, sabar, itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Salat. Sesibuk apapun orang bekerja, sholat jangan lupa. Paham ya? Nah, sholat itu karena apa? Sebagai tiang agama. Lah orang nggak sholat, roboh agamanya. Mafhum? Nah, ini penting sekali karena kita saksikan orang sibuk kerja, masuk dalam jaringan pasukan anti prakerja. Tahu itu? Pasukan anti prakerja, nggak pernah libur kerja, nggak pernah. Tapi sholat lali terus, gitu. Kan bahaya. Dia misalkan dia taruhlah kerja nggak masalah lah, tapi sholat jangan lupa gitu loh. Sholat itu tiang agama tadi, ya kan? Lah kalau rumah tanpa tiang, tanpa pondasi bagaimana? Akan roboh barakallahu fiik. Nah, ini tentunya apa barakallahu fiik kalau yang udah paham insyaallah aman. Cuman orang-orang yang belum paham kita pahamkan itu loh. Sholat itu nomor 1. Ingin rezekinya lancar, sholat itu caranya gitu. Nah, ya, bapak nggak sholat, nggak usah berharap, itu caranya gitu. Biar berpikir orang itu. Nah. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Berarti sudah kita selesaikan seputar darah haid. Anak ulang kembali, darah yang keluar dari wanita ada berapa? 3. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Yang suci yang mana? Istihadah. Yang najis yang mana? Haid dan nifas. Sekarang pembagian yang kedua, halaman 28, al-istihadatu wa ahkamuha. Darah istihadah dan hukum-hukumnya. Membahas darah aja, ya nggak masalah, ini penting soalnya. Paham ya? Ini fikih perempuan ini yang kita bahas ini kan. Jadi para ummahat, para akhwat harus tahu ini. Yang udah dewasa tambah harus tahu lagi. Yang menginjak dewasa pastikan sudah paham. Kemudian yang belum dewasa sebagai wawasan nggak ada larangan. Paham ya? Karena bagaimanapun ini darah yang keluar dari perempuan. Kalau orang nggak paham seperti ini bingung nanti. Dia nggak sholat ternyata darah istihadah. Dosa atau tidak? Dosa gitu loh.
Ya kan? Nah, barakallahu fiik, sehingga jangan pernah meremehkan ilmu seputar ini. Setiap ngaji kok darah terus ustadz yang dibahas. Ini karena kaitannya sekarang masalah darah, nanti kalau udah selesai pembahasan ini bukan darah lagi nanti. Paham ya? Karena ini dibahas karena banyak orang yang keteledoran dan bahkan nggak paham, padahal perempuan sendiri dia. Padahal dia yang merasakan. Padahal darah itu keluar dari perempuan tersebut. Kalau nggak paham kan rugi. Iya kan? Padahal tanda kebaikan seorang hamba itu dipahamkan dalam ilmu agama. Hadisnya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Semakin orang itu paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin dia jauh daripada pemahaman ilmu agama, semakin jauh kebaikan yang ada pada dirinya. Sehingga jangan pernah bosan. Paham ya? Kalau antum perhatikan baik-baik Imam Nawawi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau bahas darah itu bukan satu lembar dua lembar, satu jilid pun kadang masih lanjut terus karena penting sekali. Yang istilahnya apa? Orang kalau keliru dikit antara apa? Dosa dan tidak dosa, ya kan? Salat atau enggak itu. Nah, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sabahullah al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabili an-nazif min irqin yusamma al-adil. Penting ini. Istihadah itu adalah mengalirnya darah bukan pada waktunya. Karena beda, kalau haid kan ada waktunya. Nifas juga ada waktunya kan. Haid digelari dengan apa? Darah apa? Bulanan, ya kan? Datang bulan, itu haid. Kalau nifas ketika proses persalinan melahirkan kan itu. Nah, kalau istihadah ini dia adalah darah yang mengalir bukan pada waktunya. Terus bagaimana ala sabil nazif? Nah, dalam bentuk nazif itu pendarahan. Paham ya? Darahnya keluar terus. Min irqin dari suatu urat, salah satu urat. Namanya sama adil, yang urat tersebut dinamakan dengan adil. Yang intinya urat yang ada pada dinding-dinding rahim yang mungkin karena luka akhirnya keluar darahnya gitu. Paham ya? Darah ini bedanya darah segar ini. Paham? Darah ini darah segar, ingat-ingat, bukan darah seperti darah haid. Kalau darah haid kan kita gambarkan kemarin kan, darah yang berbau tidak sedap, kemudian gumpalan kental, warnanya merah kehitam-hitaman, dah itu diantaranya. Mafhum? Nah ini kalau darah istihadah ini darah segar normal seperti kalau orang luka itu. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Wal mustahadah amruha muskil listibahi damil haid wa bidamil istihadah. Sahih, lihat ini. Syekh Shalih Fauzan aja mengatakan sedangkan yang namanya mustahadah ini perempuan yang keluar darah istihadah ini perkaranya itu muskil. Perkaranya itu rumit. Kenapa rumit? Rumit karena tersamarkan antara ini darah haid atau darah istihadah. Rumitnya di situ rumitnya. Tapi kalau sudah punya pengalaman, sudah punya gambaran, sudah punya tanda-tanda, aman dia. Wah, ini kok darahnya keluar terus ini. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bukan darah haid, istihadah berarti. Tetap sholat, tetap puasa. Cuman setiap kali mau sholat dia wudhu terlebih dahulu. Mafhum? Jadi kalau bedanya itu kalau darah istihadah ini semacam pendarahan, keluar terus darahnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Lanjutkan lagi. Faida kana dam yanzil minha istismrar aw ghalib alwaqt faman alladhi ta'tabiruhu minhu haidan wa ma alladhi ta'tabiruhu istihadatan la tatruk min ajlihi as-shaum was-shalah. Penting ini ana ulangi, ana baca, ana artikan. Maka apabila darah tersebut keluar terus-menerus, pendarahan istimrar terus-menerus, atau kebanyakan waktunya darah itu keluar, sekarang apa yang jadi tolak ukur kalau itu darah haid? Apa yang jadi tolak ukur kalau itu darah istihadah? Orang kan berpikir situ. Ya, ini darah haid atau bukannya? Kalau darah haid enggak boleh sholat dia, nekat, haram, dosa dia. Paham ya? Kalau darah istihadah tetap sholat, tetap puasa. Kita lihat di sini. La tatruk min ajlihi as-shaum was-shalah. Jangan kamu tinggalkan puasa dan sholat gara-gara keluar darah tadi. Lihat dulu darah apa. Fa innal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Dikarenakan perempuan yang keluar darah istihadah ini masih dianggap dia itu mendapatkan hukum-hukum suci, perempuan yang suci. Karena darahnya bukan darah najis, darah suci. Sehingga kalau orang nggak paham kan kasihan, nggak sholat ternyata darahnya istihadah. Makanya pentingnya pelajari ilmu agama di sini pentingnya. Nabi wa bina'an 'ala dzalik fa innal mustahadah laha salasu halat.
Dibangun di atas penjelasan tersebut bahwasannya mustahadah, perempuan yang ditimpa istihadah ini memiliki 3 keadaan. Nah, 3 keadaan ini pahami baik-baik. Al-halatul ula, keadaan pertama, antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Penting ini. Hendaknya perempuan tersebut punya kebiasaan yang sudah diketahui. Makanya sangat tidak salah kalau dia punya kalender. Tanggalan itu. Karena perempuan memerlukan biasanya. Itu tujuannya apa sih? Untuk nandain kapan kebiasaan dia haid itu loh. Akhir bulan, pertengahan bulan, atau awal bulan. Penting loh ya itu ya. Nah, karena khawatir nanti kalau ternyata suatu ketika keluar dari istihadah, lihat kapan keluarnya. Nah, ini penting sekali lihat ini. Keadaan pertama, hendaknya perempuan tersebut punya kebiasaan yang sudah diketahui menurut dia sebelum tertimpa istihadah. Bi an kanat qabla istihadah tahid khamsata ayyam aw thamaniyata ayyam masalan fi awal syahr aw wastih. Penting. Contohnya, perempuan tersebut sebelum istihadah biasanya apa? Haid. 5 hari atau 8 hari sebelumnya di awal bulan atau pertengahan bulan dia haid. Paham? Nah, berarti dia jadikan tolak ukur sekarang. Kebiasaan haidnya kapan? Kalau kebiasaan haidnya itu awal bulan. Atau pertengahan bulan. Berarti awal bulan, pertengahan bulan itu kalau keluar itu darah haid itu loh. Paham tuh? Ternyata kok keluar di akhir bulan istihadah. Dengan ciri-ciri yang sudah kami sebutkan. Bisa dipahami? Nah, jadi pentingnya kalender kadang-kadang fungsinya untuk apa? Menandain saja. Kebiasaannya haidnya kapan? Nah, biasanya kalau perempuan-perempuan yang profesional dan kreatif itu biasanya pakai kalender itu biasanya. Tapi ada juga perempuan yang cuek gak peduli. Kalender pun dia campakkan sama dia. Paham ya? Sehingga ketika keluar bingung juga dia. Makanya tidak ada salahnya kalau dia punya kalender untuk menandain saja. Kalaupun dia hafalnya kuat gak masalah. Oh, awal bulan biasanya haid, selesai. Pertengahan bulan biasanya haid. Nah, ternyata keluar darah selain pertengahan bulan, kemungkinan besar istihadah. Caranya gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini penjelasannya bagus sekali penjelasannya karena memang dirinci oleh beliau. Fa ta'rif adadaha wa waqtaha, maka perempuan tersebut hendaknya tahu jumlahnya berapa hari kalau haid. Normalnya misalkan sepekan, 7 hari misalkan, udah 7 hari. Sisanya kalau ada darah lagi, diprediksi kok ternyata sifatnya bukan darah haid, ini berarti apa? Istihadah. Waktunya kapan? Penting loh ya, kalau perempuan harus tahu ini. Jumlahnya berapa hari dalam sepekan itu, dalam sebulan ya haidnya. Waktunya kapan? Mafhum? Kalau laki-laki perlu nggak mengetahui seperti ini? Laki-laki perlu nggak, Mas? Ya perlu juga, walaupun nggak wajib perlu. Karena apa? Karena mungkin aja istri atau anak perempuan kita nggak tahu, kita ngasih tahu gitu loh. Caranya seperti ini, ngasih tahu struktur aja gitu loh. Namanya gambaran-gambaran itu loh istilahnya ya, biar nggak keliru. Kan ilmu juga ini. Fahadhihi tajlis qadra adatiha, maka yang seperti ini perempuan tadi hendaknya duduk sesuai dengan kadar kebiasaannya dia berapa hari dan kapan. Wa tada'us shalah wasiyam, dan meninggalkan salat dan meninggalkan puasa. Ketika di hari-hari yang biasanya apa? Dia haid tadi, kok keluar darah di hari tersebut, nah dia duduk tidak salat, tidak puasa. Paham? Wa ta'tabir wa tu'tabar laha ahkamul haid, maka dianggap untuk dia diterapkan padanya hukum-hukum haid. Fa'idan tahat adatuha, tapi kalau sudah habis kebiasaannya, ightasalat wassalat, maka mandi dan salat. Wa tabarat ad-damal baqi dam istihadah, mudah sekali ini. Dan dia menganggap darah yang sisa itu dari istihadah. Misalkan afan ya, nah gambarkan biar mudah lagi. Sebulan taruhlah 30 hari ya. Nah, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Dia terbiasa haidnya itu di akhir bulan taruhlah. Paham ya? Di akhir bulan. Taruhlah tanggal 20 misalkan afan ya, tanggal 20 biasanya haid. Nah, kemudian barakallahu fiik, kalau kita hitung dalam sebulan 30 hari misalkan, ya kan? Dia haidnya biasanya akhir bulan tanggal 20. Paham ya? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, 26 suci misalkan. Nah, 26 itu karena biasaan haid, ya, ternyata kok masih ada darah lagi setelah itu. Dan keluar terus. Maka anggaplah yang 7 hari tadi itu adalah darah haid, gak boleh sholat, gak boleh puasa. Sisanya dianggap dari istihadah, tetap sholat, puasa, suci, mandi. Mafhum? Nah, ini berarti mengambil kebiasaan dia loh ya. Karena kadang akhwat itu ada yang sebulan tuh gak haid juga ada.
Ada juga yang sebulan dia haid dalam sepekan tapi cuma 2 hari ada juga. Macam-macam seperti itu, ya kan? Yang normal biasanya sepekan yang full lah, ya kan? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini dalilnya. Liqaulihi sallallahu li ummi Habibah umkusi qadra makanat tahbisuki haidatuki summa ikhtasili wa shalli. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, berdiamlah kamu, jangan sholat, jangan puasa, sesuai dengan kadar yang biasanya apa? Menghalang-halangi dirimu haidmu. Paham ya? Jadi haidmu berapa hari? Biasanya nah, di saat itu yang kebiasaan itu jangan sholat, jangan puasa. Setelah itu hilang kebiasaan, hilang waktu yang biasanya dia haid, tsumma ikhtasili wa shalli. Mandilah dan sholatlah. Paham? Kalau biasanya 7 hari ya 7 hari tok. Selebihnya kok ada darah lagi, dihukum istihadah, tetap mandi, suci, sholat dan puasa. Kalau pas puasa Ramadan. Mafhum? Naam. Rawa Muslim wa liqauli sallallahu li Fatimah binti Abi Hubaish, dan juga ucapan Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Fa idza aqbalat haidatuki fad'is shalah. Hanya saja itu adalah urat yang apa? Yang terluka. Maksudnya apa? Istihadah itu adalah urat yang terluka yang ada pada dinding-dinding rahim, kemudian keluarlah darah. Itu bukan haid. Maka apabila telah datang haidmu, tinggalkanlah sholatmu. Faham? Jadi ini pentingnya seorang wanita mengetahui apa? Kebiasaan dia haid kapan? Awal bulan, akhir bulan, atau pertengahan bulan. Fungsinya kalau seandainya ada darah setelah itu, nah dia kok bingung, dihukumi istihadah. Karena yang kebiasaan 7 hari misalkan, sudah dia apa? Tinggalkan sholatnya, tinggalkan puasanya. Setelah 7 hari mandi, suci, sholat. Kok masih keluar? Istihadah. Jadi pahami? Itu secara global ya. Rincian-rincian yang lainnya mungkin kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena apa? Karena ini pembahasan kelihatannya masalah darah saja, tapi penting juga diketahui, terkhususkan bagi para wanita, para akhwat, para ummahat, dan juga para banat yang sudah dewasa atau sudah menginjak dewasa, sehingga tidak keliru di dalam apa? Menerapkan syariat ini. Ketika haid enggak boleh sholat, ya kan? Ketika istihadah tetap sholat dan tetap puasa. Ketika nifas enggak boleh sholat. Jadi hukum-hukum seperti itu kelihatannya remeh dan sepele, tapi ternyata penting dalam syariat. Sehingga para ulama sampai bahas kitab tersendiri, ya, Kitabul Haid, ya kan, Kitabut Taharah, itu kaitannya masalah ini di antaranya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.